Salam dan bahagia. Saya Damsiano Sepulotukan, guru IPA di SMP Negeri 1 Larantuka. SMP Negeri 1 Larantuka merupakan salah satu sekolah negeri yang letaknya sangat strategis, berada tepat di jantung ibu kota Kabupaten Flores Timur. Sekolah ini juga sering meraih prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Namun, masalah kompetensi literasi siswa perlu ditingkatkan. Ada dua faktor sebagai pemicu rendahnya kompetensi literasi murid di sekolah ini. Faktor internal, kurangnya motivasi di dalam diri dan kurangnya rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Faktor eksternal, latar belakang pendidikan orang tua, sumber daya guru, dan fasilitas sekolah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 adalah disiplin lintas ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, saya menemukan sebuah karya inovasi praktek baik dengan judul P5 Bergelora, Suara Demokrasi, Pulihkan Literasi SMP Negeri 1 Larantuka. Karya inovasi ini sebagai wujud nyata implementasi kurikulum merdeka melalui proyek P5. Karya inovasi praktek baik ini sangat penting karena dapat meningkatkan kompetensi literasi murid di SMP Negeri 1 Larantuka. Untuk suksesnya karya praktek baik ini, maka guru dan murid sangat berperan penting, mulai dari perencanaan, persiapan, sampai kepada puncak pelaksanaan pesta demokrasi. Adapun tantangan dari praktek baik ini, yaitu murid mengalami keterbatasan akses terhadap informasi melalui media elektronik maupun media cetak lainnya. Minimnya pengetahuan tentang demokrasi yang adil dan transparan. Kurangnya pengalaman dalam mengikuti debat. Semua itu karena rendahnya kompetensi literasi mereka. Untuk menjawab tantangan ini, maka kita butuh kerja cerdas dan kerja kolaborasi. Untuk itu, sebagai aksi saya untuk menghadapi tantangan ini, saya menemukan karya inovasi dengan pendekatan P5, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Sekali lagi aplaus siapa dia? Melepas ini permintaan dari wartawan sudah diwawancara 2 menit. Kalimat pembuka paslon nomor 1. Tunjukkan pasalnya. Di lapangan main layang-layang. Main layang-layang bersama si Ali. Cakep. Lagi-lagi kami mau bilang. Cakep. Pilih kami ya. Singkat, kami langsung saja memaparkan visi misi dan program kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bersosialisasi dan berorganisasi, serta menjadikan mitra kerja sekolah dalam membangun karakter siswa-siswi menjadi budi pekerti luhur dan berprestasi. Misi kami adalah 1. Melakukan kerjasama dengan sekolah dalam program peningkatan keimanan dan ketakwaan. 2. Mendorong siswa-siswi di SMP Negeri 1 Larantuka untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi di antara warga sekolah. 3. Memajukan, menjaga, dan mengharumkan nama baik sekolah di setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, ketika Anda dipilih menjadi ketua OSIS yang Anda buat di akun pembelajaran media sosial untuk menjadi aspirasi guru dan siswa itu seperti apa? Bisakah Anda memberi salah satu contohnya? Kita membuat akun media sosial. Sekarang banyak penggunaan akun media sosial. Kami ingin membuat akun media sosial seperti mungkin Instagram untuk Instagram sekolah untuk menjaring aspirasi siswa maupun guru dalam pembelajaran maupun. Apakah akan ada aturan tegas terkait itu? Sementara di satu sisi, di zaman sekarang handphone menjadi salah satu alat untuk belajar yang juga sangat penting.
tentang penggunaan handphone yang sembunyi-sembunyi oleh siswa. Apakah akan ada aturan tegas terkait itu? Sementara di satu sisi, di zaman sekarang, handphone menjadi salah satu alat untuk belajar yang juga sangat penting. 1 menit dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya harus diadakan konsentrasi dan juga membuat belajar kita tidak fokus, dan di mana dalam handphone juga terdapat hal-hal negatif yang tidak baik. Maraknya kegiatan pesta di lingkungan sekitar kita yang membuat para siswa terlibat sampai hingga larut malam, merokok dan minum minuman keras, serta terlibat perkelahian yang tentunya membuat orang tua khawatir. Apa tanggapan dan solusi kamu tentang hal tersebut ketika Anda terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS? Menurut saya, kita perlu mengedukasikan atau mensosialisasikan bagaimana cara dampak pesta tersebut agar mereka tahu bahwa pesta larut malam, apalagi merokok, minum minuman mabuk, itu tidak baik untuk kesehatan. Yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mudah berkomunikasi atau baik dalam berkomunikasi. Tetapi jika seorang anak itu tidak dihukum dengan hukuman yang berat, dia akan merasa hal yang dia buat adalah hal yang biasa-biasa saja dan tidak akan yang bisa dia lakukan kembali lagi. Angel dan Hillary, lihat diri wajah mereka dengan proses kebak tadi. Oke, paslon 01 Angel dan Hillary sudah coblos dan sedang memasukkan hasil coblosnya ke kotak suara. Sedang terus akan ditunjukkan kepada YouTube. Tapi atas izin Pembina OSIS dan Kepala Sekolah. Putu Yogi Swandana Putra, Yohanes Sumito Making, Data pemilih tetap 34 surat suara ini dianggap hangus karena 34 pemilih tidak hadir hari ini. Sepakat ini semua pemirsa? Sepakat? Oke. 45 siap? Oke. Jar. Jur. Atas nama Putri dan Aisyah, kita beri aplaus yang baiknya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Sekolah, Bapak Ibu dan teman-teman yang telah mendidik kami. Tahun ini sudah melalui proses yang standar dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan ini secara resmi saya tutup pesta demokrasi pemilihan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Larang Tuka. Karya inovasi praktek baik ini sangat memberi dampak yang baik bagi murid, yaitu dapat meningkatkan kompetensi literasi murid di SMP Negeri 1 Larang Tuka. Dampak lain dari pasca pesta demokrasi ini, tablet sekolah sudah bisa dipinjamkan oleh murid untuk memudahkan murid mengakses internet demi menunjang proses literasi digital murid. Dampak lainnya yaitu sekolah telah menambahkan jumlah Wi-Fi dan meningkatkan kapasitas bandwidth Wi-Fi untuk merangsang kompetensi literasi digital murid. Pesta demokrasi ini sangat sukses dan berjalan dengan efektif atas kerjasama, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk itu, mari kita dengarkan apa kata mereka tentang pesta demokrasi. Mari kita simak. Saya Soleh Soda, Kepala SMP Negeri 1 Larang Tuka, terkait dengan proses pemilihan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Larang Tuka.
pandangan saya atau pendapat saya sehubungan pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS dari seluruh proses yang berjalan, dapat saya katakan bahwa teman-teman dari kesiswaan yang diinisiasi oleh Pak Damsi berjalan lancar dan sukses. Ada satu hal menarik dalam pelaksanaan proses pemilihan OSIS kali ini adalah proses pemilihan OSIS hampir mengacu pada proses pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, bahwa dalam seluruh kegiatan yang diikuti oleh para siswa mulai dari debat dan lain sebagainya itu membuat anak-anak termotivasi untuk bisa banyak membaca dan belajar banyak terkait dengan bagaimana proses debat dan sampai dengan pada proses terakhir pemilihan. Paling tidak dalam seluruh proses itu membuat anak untuk lebih banyak membaca dan mengikuti seluruh proses yang terjadi baik melalui media massa maupun media sosial, dan itu artinya bahwa literasinya berjalan di kalangan anak-anak. Terima kasih, salam sukses untuk Pak Das. Dengan sistem pemilihan pengurus OSIS yang saya saksikan langsung baru-baru ini, saya pada kesimpulan di dalam diri anak-anak ini sudah menemukan hak-hak mereka untuk berdemokrasi di tingkat sekolah menengah. Bahwa memang pengalaman pemilihan OSIS baru-baru di SMP negeri ini baru terjadi untuk pertama kali, yang selama ini hanya ditunjuk lalu tidak dibawa pada forum yang sifatnya mengadu gagasan dan pikiran, tapi kali ini sudah diatur secara baik bahwa mereka harus berdebat dan juga berpidato. Gambaran umum yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah bahwa hampir setiap peserta calon itu juga memiliki wawasan yang begitu luas. Mungkin ini mengindikasikan bahwa mereka juga selama ini membaca dan terus belajar dari pengalaman keseharian mereka, baik yang mereka dapatkan di sekolah maupun di luar. Dan yang menarik bahwa setiap calon itu selalu ada ruang untuk memberikan pertanyaan yang sampai pada calon lain harus menjelaskan secara rinci detail. Dari kegiatan ini menggambarkan anak sudah memahami tentang berorganisasi walaupun mereka masih di tingkat sekolah menengah. Dan selanjutnya hasil akhir juga ketika semuanya pada proses pemilihan akhir lalu mereka memberikan apresiasi dan dukungan terhadap proses ini, dan mereka saling berangkulan. Itu menandakan bahwa jiwa besar di dalam setiap calon itu sudah kita dapatkan dari pendidikan yang selama ini mereka dapatkan di sekolah ini. Mungkin itu saja gambaran singkat saya berkaitan dengan proses pemilihan pengurus kali ini. Terima kasih. Di akhir kata, saya mau sampaikan bahwa saya mau katakan bahwa kekuatan kami ada pada dua hal, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua komponen yang ada di komunitas telah menjadi faktor penentu keberhasilan dari sebuah strategi yang kuat. P5 telah bergelora melalui suara demokrasi, telah memulihkan literasi Spensa Larantuka. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.